Hidup adalah perjalanan yang akan terus kita tulis. Hidup adalah perjalanan dengan banyak sekali lika-liku yang akan kita lewati sepanjang perjalanan itu. Ia tidak selalu indah. Ada kalanya kita kalah. Ada kalanya kita ingin menyerah. Anjay. Dalam perjalanan itu seringkali kita berhenti. Dalam perjalanan itu seringkali kita bertanya lagi ke diri kita. Sebenarnya ini jalan yang saya mau gak sih? Sebenarnya ini langkah yang tepat gak sih yang ingin saya ambil? Ada yang pernah merasa seperti itu? Dan ternyata dalam perjalanan ini, sebuah perjalanan panjang bernama kehidupan, kita gak pernah benar-benar sendiri. Kadang kita ditemani sama suara-suara yang ada di kepala kita. Suara-suara seperti, kamu gak akan bisa. Kamu gak akan berhasil. Kamu cuma beban untuk keluarga. Kita seolah memberikan label terhadap diri kita akan ketidakmampuan diri kita. Kita seolah adalah makhluk yang paling tercela yang pernah diciptakan oleh Tuhan. Begitu kata diri kita kepada diri kita sendiri. Dan proses ini mengkerdilkan diri kita sebagai seorang manusia. Ada yang pernah berpikir seperti ini? Ada? Ada yang pernah ngerasa bahwa saya tidak akan pernah jadi orang, saya tidak punya masa depan, saya hanya akan bikin susah orang-orang yang sayang sama saya tidak layak untuk dicintai, dan berbagai macam label-label negatif yang kita sematkan kepada diri kita sendiri yang dasarnya adalah pikiran kita. Nama saya Raka Ghani Satria. Saya co-founder dan CEO dari Menjadi Manusia. Ada yang pernah dengar, pernah tahu, pernah nonton? Kalau boleh tepuk tangan yang tahu. Singkat cerita, saya juga pernah berada di fase ini. Saya punya penyakit mental namanya ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Saya akan menceritakan ini sangat singkat. Saya didiagnosa tahun 2016. Kemudian saya nggak terima karena menurut saya orang yang normal. Dan pada saat itu pembahasan tentang kesehatan mental itu belum banyak. Sehingga bentuk penolakan saya adalah saya lari ke narkoba ilegal namanya tembakau gorila. Ada yang pernah coba? Saya hampir overdosis. Dan saya dilarikan di rumah sakit jiwa dan dirawat di rumah sakit jiwa selama 2 minggu. Tapi hari itu saya nggak mau bahas ini. Kalau teman-teman tertarik untuk dengar lebih, saya udah sering kali membagikan ini di berbagai macam platform, di berbagai macam media saya membagikan cerita ini. Hari ini saya lebih banyak pengen membagikan cerita tentang batasan antara diri kita, kemampuan kita, dan ketidakmampuan kita. Banyak yang beranggapan ketika saya membangun Menjadi Manusia, everything went well. Keluar dari rumah sakit jiwa, it's like a dream, living in your dream, membangun sebuah perusahaan, mencapai satu titik keberhasilan, banyak hal-hal yang diinginkan dalam hidup bisa terjadi. Hari ini saya ingin membagikan cerita tentang bahwa dalam 7 tahun saya membangun Menjadi Manusia, saya sekarang umurnya 30 tahun, teman-teman. Saya membangun Menjadi Manusia dari usia saya 23 tahun. Saya bangun waktu saya masih bujang, sekarang saya sudah menikah dan punya 1 anak. Ada satu hal yang jarang sekali saya bagikan, yaitu cerita tentang kegagalan saya membangun Menjadi Manusia. Dari titik minus ke 0, dari titik 0 ke 5, kemudian hancur lagi. Di tahun 2022,
Ketika saya sudah berhasil mendapatkan banyak hal di dalam hidup, saya punya kantor 4 lantai, banyak sekali brand yang bekerja sama dengan kami, banyak sekali partner, investor yang masuk. Saya jatuh bangkrut. Karyawan saya tadinya 50 orang, saya harus mulai off dan menyisakan hanya 5 orang karyawan. Saya hancur, depresi 3 bulan. Saya nggak tahu saya mau lanjutin lagi atau enggak bisnis ini. Tapi satu malam, dalam kondisi saya baru punya anak pada saat itu, anak saya mungkin usianya masih 6 bulan. Saya ngeliat dia, terus bisa nggak ya saya hidup dari sini? Apa saya selesaikan saja menjadi manusia ini? Saya tutup aja, udahlah kita shutdown aja. Rumah sakit jiwa adalah titik terendah saya. Ada momen saya diikat tangan dan kakinya. Ini momen yang berbeda. Hidup orang yang bergantung sama saya harus saya patahkan. Dan saya jauh lebih hancur. Saya merasa gagal lagi, saya merasa gak berdaya lagi. Sampai saya minta tolong sama salah satu tim saya yang kebetulan penulis untuk membuat sebuah tulisan yang bisa menguatkan saya. Saya ingin bacain potongannya sedikit, tapi kalau teman-teman mau dengar fullnya ada di YouTube. Menjadi manusia judulnya berserah, menyerah, jatuhlah. Saya bacain sedikit. Dalam jatuh, kau tersadar, hidup adalah kecepatan yang tidak bisa tertandingi. Kau manusia biasa, biasa untuk salah bicara, untuk sakit. Kau sudah ditakdirkan untuk hancur, kau sudah ditakdirkan lahir kembali. Kau kira bertemu dengan tanah nanti kau akan mati. Kau belum juga mengerti bahwa hidupmu bukanlah grafik, bukan pula tangga. Kau pikir melangit adalah pembuktian diri. Bagaimana kalau yang kau cari selama ini berada di palung? Kau menangis lagi. Bedanya pipimu dingin. Kini hangat menerpa dada. Tenang. Kau bertanya-tanya, kenapa kesempatan enggan membiarkanmu mati? Kau berserah, bukan menyerah. Sesuai dengan apa yang suara itu katakan sebelumnya. Jatuhlah jatuh, maka kau akan hidup sekali lagi. Tulisan ini memberikan saya nyawa kedua, ketiga bahkan. Tulisan ini ngasih saya sebuah pelajaran lagi. Bahwa dalam hidup gagal, jatuh, itu adalah hal yang akan terus dan terus dan terus terjadi di dalam hidup kita. Akan tetapi, pemikiran dalam kepala kita akan keyakinan kita untuk bisa bangkit dari kegagalan, dari kejatuhan, itu yang akan jauh lebih penting dibandingkan kegagalan itu sendiri. Ada yang takut gagal nggak di sini? Meskipun saya nggak bisa lihat sih. Ada? Ada yang takut nggak bisa fulfill keinginan keluarganya untuk pada akhirnya bisa jadi seseorang yang berhasil. Ada? Ketakutan-ketakutan itu ternyata hanya ada di kepala kita. Saya takut sekali sebelum saya membangun menjadi manusia, saya nggak bakal jadi orang. Masa depan saya suram banget teman-teman. Saya berangkat dari titik minus, dari titik overdosis. Semua keluarga udah bilang kalau kamu kayak gini terus kamu tidak akan punya masa depan. Kamu gak akan jadi orang. Dan saya meyakini itu benar. Saya cuma beban untuk keluarga. Saya cuma produk gagal keluarga ini. Dan di kegagalan yang paling besar juga ketika sudah membangun menjadi manusia, saya sadar bahwa kegagalan itu ternyata bukan akhir dari segalanya. Kata-kata ini yang menguatkan saya lagi. Jatuhlah jatuh, maka kau akan hidup sekali lagi. Ini seperti sebuah babak baru di dalam hidup saya. Long story short, kejadian itu 2022, sekarang 2025.
Kadang musuh terbesar kita bukan dunia luar, tapi dunia dalam kepala kita sendiri. Saya pengen bagi sedikit tips gimana sih kalau misalnya pikiran-pikiran negatif di kepala itu muncul. Yang pertama adalah kita kenali dulu sumbernya. Ini suara dari pengalaman buruk kah? Ekspektasi orang lain kah? Suara-suara di kepala itu. Kemudian kita tantang. Misalnya ada pikiran, kayak dia nggak suka deh sama aku. Kita tantang suara itu. Kata siapa? Apa buktinya kalau emang itu benar? Dengan kita menantang suara tersebut, kita memberikan sebuah pemahaman ini belum tentu benar. Kemudian kita ganti suara itu. Ketika tidak bisa melakukan sesuatu, aku bukannya nggak bisa, aku belum bisa, tapi aku bisa belajar. It's very simple, tapi ini yang akan saya panjangkan nanti kenapa ini sangat membantu saya. Pikiran negatif nggak bisa dihapus, tapi bisa digantikan dengan suara yang lebih kuat. Aku lebih dari sekedar cerita yang orang buat tentangku. Aku tidak perlu izin untuk menjadi luar biasa. Aku bukan masa laluku. Kalau teman-teman terus bilang bahwa kita adalah orang yang gagal, maka diri kita selamanya akan menganggap diri kita gagal. Kalau kita ngerasa kita nggak akan pernah bisa, maka forever kita nggak akan pernah bisa. Kalau kita ngerasa kalau kita akan terus jadi beban keluarga, itu yang akan terjadi. Karena aku akan menjadi apa yang aku pikirkan. Kalau teman-teman yakinnya adalah saya ini cuman bakal nyusahin orang aja, ya iya, that's the thing that will happen. Ibu saya meninggal waktu saya usia 6 tahun. Dari saya umur 3 tahun, beliau mengajarkan ke saya sebuah konsep berpikir. Namanya I become what I think about. You will become what you think about. Maka kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan. Kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan. Beliau kena kanker tahun 2001. Ketika usia saya 6 tahun, di momen sakaratul maut beliau manggil saya. Kata-kata terakhir yang beliau sampaikan ke saya adalah, Raka, kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan. Ternyata benar teman-teman, saya menjadi apa yang saya pikirkan. Saya berpikir saya adalah produk gagal, saya berpikir saya tidak akan berhasil, saya berpikir saya tidak akan pernah bisa, dan benar. Saya masuk rumah sakit jiwa karena narkoba, hidup saya berantakan, kuliah saya berantakan, everything mess up. Tapi dari kalimat terakhir yang ibu saya sampaikan, sebelum beliau meninggal, saya mengambil sebuah kesimpulan. Bagaimana kalau hidup kita adalah batas yang kita buat sendiri? Bagaimana kalau kita bisa mendefinisikan ulang siapa diri kita, segala hal yang kita mau? Bagaimana kalau kita terus memikirkan hal-hal yang kita inginkan, yang kita mau, apakah akan jadi kenyataan? Batasnya sampai mana? Saya ngefans banget sama Mbak Najwa Shihab, teman-teman. Kayak idol Korea, kayak dengan fansnya gitu, kayak ngefans banget gitu. Dan saya hanya berharap satu momen saya punya kesempatan untuk bisa bertemu dengan beliau. Di tahun 2019, saya berkesempatan untuk menjadi YouTube Creators for Change Ambassador YouTube untuk konten baik bersama dengan Ando Vida Lopez, Clarin Hayes, dan Najwa Shihab. Saya tidak hanya bisa ketemu, tapi saya juga punya kesempatan yang sama untuk menjadi ambasador bersama idola saya. Kemudian batasnya sampai mana? Ketemu calon presiden mungkin? It's very impossible membayangkan seseorang yang 7 tahun yang lalu hampir overdosis karena narkoba bisa berdiri di tengah-tengah 2 calon presiden dan bertemu satu lagi untuk membawa narasi tentang kenapa kesehatan mental itu penting. It's impossible. Bersama dengan Kementerian BUMN, saya membuat sebuah program namanya 1000 Manusia Bercerita, di mana menormalisasi untuk orang bisa berkonsultasi dengan psikolog. Membawa keresahan saya selama ini menjadi sebuah kebijakan. Tapi nggak cuma bermimpi. You have to work really hard to make it happen. Membangun kebiasaan kecil yang mengubah hidup.
Mau jadi penulis, kita ganti perspektifnya. Aku nggak mau nulis, aku bukan mau jadi penulis. Aku akan menulis 200 kata per hari. Kita buat sistem untuk diri kita. Mulai dari hal yang kecil. Kalau kita ingin berubah, kita harus mulai dengan kebiasaan untuk menang. Bisa ya? Oke. Sebelum saya tutup, saya tadi udah minta untuk bagiin kertas ya sama panitia. Ada pegang nggak? Dalam waktu mungkin 30 detik, saya pengen teman-teman untuk menuliskan ketakutan-ketakutan tentang apa yang teman-teman rasakan. Mungkin teman-teman akan ngerasa ini sesuatu yang aneh gitu ya, karena belum terbiasa. Tapi boleh coba teman-teman tuliskan. Apapun, takut gagal, takut miskin, takut negaranya bubar, boleh. Kalau sudah, saya mau teman-teman angkat kertasnya ke atas. Ini nggak kelihatan nih. Sudah? Kalau sudah, angkat kertasnya ke atas. Teman-teman remukan kertasnya. Dan teman-teman buang ke lantai. Keluar dari sini, pilihan ada di tangan teman-teman. Apakah tetap mau hidup dalam ketakutan kita atau tidak? 3 rumus menjadi manusia. Sebelum saya tutup, hidup saya kayak magic, teman-teman. Saya nggak nyangka, this is my third time TEDx. Nggak nyangka punya kesempatan sebanyak ini untuk bisa memberikan cerita saya, and every opportunities that happen in life. Ada 3 rumus yang pengen saya bagikan ke teman-teman. Kenapa, apa yang saya lakukan untuk mengubah diri saya. Yang pertama, heal yourself. Setiap manusia punya luka, setiap manusia punya masalah dalam hidupnya. Orang tua kita nggak pernah tahu gimana caranya mendidik sehingga mungkin menanamkan bekas luka dalam diri kita. Heal yourself. It's the best investment yang pernah saya lakukan untuk diri saya. Pergi ke psikolog, pergi ke psikiater, tidak gila. Laki-laki menangis bukan berarti lemah. Menangis tidak mendefinisikan maskulinitas kita sebagai seorang laki-laki. Pergilah ke psikiater, karena dengan kita mau untuk memulihkan diri kita memotong intergenerational trauma untuk tidak kita berikan ke anak kita, ke pasangan kita, bahkan ke generasi-generasi selanjutnya. Always believe in yourself. Kalau lu gak percaya sama diri lu sendiri, siapa yang mau percaya? No one's gonna clean your shit. Go get your shit done. And when you believe with yourself, sky is always the limit. Yang terakhir, tadi saya cerita, I become what I think about, I become what I think about. Tapi banyak sekali mimpi saya yang gagal juga. Banyak sekali mimpi saya yang gak jadi kenyataan. Maka dari itu, que sera sera. Percaya, whatever will be, will be. Berserah tapi tidak menyerah. Work very hard to make that happen. And if it's not happen, then Allah is preparing something better for you. Terakhir dari saya, logonya menjadi manusia itu koma. I've been saying this maybe 1,000 times. Ada filosofi yang mau saya sampaikan. Menjadi manusia adalah sebuah proses yang tidak akan pernah berhenti. Kita gagal, kita jatuh, kita bangkit, kita buat koma. Kita gagal, kita jatuh, kita hancur, kita putus cinta, kita bangkrut, kita bangkit. Kita buat koma sampai kita menyentuh titik akhir. Koma adalah harapan. Koma adalah proses. Jadi kalau hari ini sedang tidak baik-baik aja, jangan pernah berhenti untuk membuat koma baru dalam hidup kalian. Nama saya Raka Gani Satria. Semoga kebaikan dunia selalu menyertai teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.